Baik, Eko, silakan dibuka surat 18 ayat 65 nanti sampai 82. Tapi kita kita lihat dulu nanti situasinya. Tapi kita mulai surat 18 ayat 65. Silakan. Baik, Tat. 18 ayat 65. Iya, Bismillah. Surat 18 ayat 65. iya. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, Baik. yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami. Hmm, baik. Jadi kalau ini cerita tentang kisah Nabi Musa yang akan Nah, berguru pada Nabi Khidir alaihissalam ya. betul, Terus, Tat. Dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. baik. Lanjut ayat 66 ya. Ayat 66. Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk? Jadi Nabi Musa pun dapat petunjuk bahwa dia disuruh belajar ya atau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kan begitu ya, Pak Eko ya. Betul, Ustaz. Kita lanjut sekarang. Terus, Ayat 67. ah, Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. baik. Nah sekarang coba Bapak Ibu renungkan ya. Kalau secara bahasa umumnya kan Nabi Khidir langsung menjas Nabi Musa bahwa Nabi Musa itu tidak akan sabar di dalam menjalani proses ujiannya kan begitu ya Pak. Betul, Lat. Padahal sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Belum. Ini kan Belum. memang awalnya Nabi Musa hanya ingin belajar, tapi Nabi Khidir langsung memahami bahwa Nabi Musa tidak akan pernah sanggup bersabar. Cuman di enam dasarnya apa? Nabi Khidir mengatakan itu Pak. Dasarnya apa? 68 ya silakan. Ayat 68. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu, sedang Nah, engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? jadi dasarnya kenapa orang tidak bisa sabar itu Pak? Belum Menurut mengetahui iya, caranya. betul. Jadi banyak orang yang berbicara sulit untuk bersabar, sabar itu sulit karena kan dasarnya cuma satu, karena dia belum tahu caranya atau belum tahu tentang ilmunya kan Pak. Betul, Tat. Tapi kalau misalnya memang sudah tahu kan sebenarnya tidak ada yang sulit kan Pak. Iya, Ustaz. Makanya seperti kita menjalani kehidupan, kalau kita tidak mengerti ilmu kehidupan ya, ya bingung, bingung benar. Tapi kalau setelah mengerti, tinggal dijalani dan dievaluasi kan gitu aja. Jadi dasarnya Nabi Khidir mengatakan bahwa Nabi Musa itu nggak akan bisa karena dia memang tidak mengetahui ilmu sabar atau tidak mengetahui ilmu pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Terus Nabi Musa bicara apa nih 69-nya? Ayat 69. Dia Musa berkata, Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan Nah, aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun. baik ini siapa yang berjanji, Pak? Nabi Musa, Tat. Janjinya apa? Dia berjanji bahasanya dia akan bersabar dan dia akan Oke. mengikuti. Baik. Jadi ingat ya, ketika kita menyatakan bahwa kita telah beriman, kita telah bersabar, kira-kira Allah buat suatu kejadian atau ujian nggak untuk membuktikan apa yang kita janjikan? Pasti akan diberikan ujian, Pak. Jadi sama ya, seperti di surat 29 ayat itu, jangan kau mengaku beriman sebelum kau aku uji. Jadi setiap manusia ketika sudah melakukan pernyataan, khususan kepada Allah, maka jangan kaget, pasti Allah akan menguji. Seperti kita di dalam sholat, dipaksa Allah melakukan pernyataan, inna sholati wa hidup mantikuannya untuk Untuk tidak aku hanya untuk Allah. Kan itu adalah pernyataan-pernyataan yang itu tidak akan Allah biarkan, tapi Allah akan uji. Kan begitu. Jadi kalau nanti kita diuji ya jangan kaget. Berarti tujuan Allah menguji itu hanya untuk membuktikan kita tuh benar-benar beriman atau untuk menyelesaikan masalah ujiannya, Pak. hanya untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar beriman.
Nah, makanya tunjukkan. Ibu bapak tuh ketika diuji, tunjukkan kepada Allah bahwa ya udah ya Allah saya beriman. Cirinya apa? Tulus, ikhlas, yakin, sabar di dalam menjalani ujian itu. Insya Allah ketika memang Allah melihat akhlak kita itu memang sesuai dengan apa yang kita nyatakan, maka Allah pasti akan membukakan atau memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi simpel Bapak, Allah akan membuktikan, Allah akan menguji apa yang telah kita nyatakan. Khususnya misalnya kita di dalam sholat. Kan kita selalu bilang, misalnya hanya kepada Engkau aku menyembah dan hanya kepada Engkau aku mohon pertolongan. Ini kan Allah akan buktikan. Tapi alhamdulillahnya kita tidak disuruh bagaimana menyelesaikan karena semua permasalahan itu akan diselesaikan dengan pertolongan Allah. Kan begitu polanya, Pak. Betul, Seperti betul. baik. Terus lanjut ayat 70-nya. Ayat 70. Nah, Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku menerangkannya kepadamu. nah, ini kan nanti pembuktian kan, Pak. Berarti Betul, Nabi Khidir pun dari awal kan ngomong, baik, kalau memang kamu ingin ikut, ingin belajar, pokoknya kamu jalani saja kan, Pak. betul, Tat. Sampai nanti Nabi Khidir pun akan menjelaskan kenapa berbuat seperti itu. Sama, di dalam ujian jalani saja. Sampai nanti Allah akan memberikan pengetahuan atau pembelajaran kenapa Bapak Ibu diuji dengan hal ini misalnya. Cuman kan karena manusia dasarnya nggak sabar akhirnya selalu sulit kan Pak. Betul, Tat. Nah ini masalahnya. Jadi masalahnya itu bukan di hasil atau di awal. Masalahnya itu manusia saat menjalani dia dengan hawa nafsunya selalu tidak sabar. Makanya itu yang menjadi masalah. Kalau ujian itu pasti ada waktunya. Seperti misalnya Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa, udah kamu jalani ikuti saya sampai nanti saya akan menjelaskan kenapa saya berbuat ini, berbuat itu kan begitu. Baik 71. Ayat 71. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia Musa Nah, berkata, coba Nabi Khidir melubangi perahu itu sebenarnya memang sengaja melubangi atau menguji kesabaran Nabi Musa. menguji kesabaran Nabi Musa. Bukan iseng melubangi kan Pak intinya kan. Tidak, tidak, Tat. Nah, sekarang pertanyaan saya, harusnya pada saat itu Nabi Musa tuh fokus pada kesabaran yang dia sudah sampaikan atau fokus kepada kejadian melubanginya? Harusnya. Harusnya fokus pada kejadian saat dilubangi. Bukan, bukan. Harusnya Nabi Musa itu, Oh, kalau harusnya sesuai, sabar, Tat. kan statement di atas kan, insya Allah aku akan dapati engkau menjadi, aku ini seorang yang sabar gitu kan. Benar nggak? Dan aku Betul, tidak Tat. akan kamu dalam urusan apapun. Kan itu statement Nabi Musa di surat 69 kan Pak. Betul, Tat. Nah, harusnya waktu Nabi Khidir melubangi perahu itu, Nabi Musa tuh fokus kepada sikap Nabi Khidir melubangi perahu atau harusnya fokus di kesabaran yang dia statement yang dia janjikan sebelumnya gitu. Fokus di kesabaran dari kejadian tersebut. Sama manusia tuh harusnya Pak fokus di kesabaran atau di masalah yang dihadapi. Harusnya Harusnya fokus pada kesabaran kesabaran. terhadap ujiannya. Kenyataannya gimana? Fokus di kejadian atau fokus di kesabarannya? Fokus pada kejadian dan pusing dengan kejadiannya. Nah, itulah yang membuat orang bermasalah. Kan begitu kan? Betul, Tat. Betul, Tat. Jadi orang bermasalah tuh dari awal dia tidak komit. Ketika misalnya kita mengatakan kepada Allah, hidup matiku hanya untukmu ya Allah. Harusnya kan fokus kepada statement kita, bukan fokus kepada masalah yang dihadapi. Karena masalah yang dihadapi itu sebagai sarana saja agar Allah ingin tahu benar nggak yang dia nyatakan bahwa dia ngaku beriman. Maka ketika Allah uji dia tetap ikhlas, tetap ridho. Kan begitu harusnya. Iya, betul, Tat. Cuman karena setan atau karena sikap kita memang fokusnya bukan pada statement kita, tapi pada masalah yang dihadapi, akhirnya jadi kacau gitu loh. Iya. Sama ya, ini pembelajarannya. Jadi harusnya waktu itu Nabi Musa tuh fokusnya pada kesabaran dia, pada statement dia kepada Nabi Khidir, bukan pada posisi melubangi perahu. Akhirnya ketika fokus pada kejadian, apa yang terjadi Pak? Dia Musa berkata, ayat 71 tadi, Dia Musa berkata, mengapa engkau melubangi perahu itu?
apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Jadi lupa nggak janji dia tadi, pernyataan dia kepada Nabi Khidir akhirnya? Betul, lupa, Tat. Iya, gara-gara digeser cara berpikirnya. Nah, inilah yang terjadi, Bapak Ibu. Makanya orang tuh ketika menghadapi permasalahan, menjalani masalah, dia itu kan pusing bingung karena fokus dia bukan pada statement dia kepada Allah, misalnya bahwa saya beriman, bukan fokus kepada keimanannya, tapi fokus kepada masalahnya. Ya akhirnya gitu, terbengkalai. Dan itu kan kita tiap hari melakukan itu kan, Pak. Kita Iya, janji betul. kepada Allah, tadi Pak Eko atau sholat subuh kan janji Iya, bahwa hidup matiku hanya untuk Allah, hanya kepada Allah aku menyembah, hanya kepada Allah aku mohon pertolongan. Kan sebenarnya harusnya fokusnya pada keimanan kita, keyakinan kita tetap kepada janji Allah, apapun masalahnya itu sebagai sarana saja. Jadi memang teralihkan, akhirnya Bapak Ibu merasa masalah itu berat, merasa masalah itu misalnya anggaplah kenapa nggak ditolong-tolong? Karena fokusnya sudah digeser. Harusnya fokusnya meningkatkan keimanan, ini fokusnya kepada masalah yang dihadapi. Padahal masalah itu hanya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan. Setelah Allah melihat keimanan kita meningkat, pasti Allah tolong kok. Pasti Allah tolong. Cuman akhirnya kalau kita fokus kepada masalah, akhirnya kita merasa tidak ditolong Allah. Akhirnya iman menurun. Kan begitu jangan terjadi. betul. Jelas ya? Oke, kita lanjut terus. 72-nya. Ayat 72. Nah, ini kan Dia Nabi Khidir mengingatkan berkata, nih. Nah, betul. coba. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Nah, jadi intinya tuh kesabarannya atau kejadian yang dibuat, Pak. Intinya harusnya kesabarannya, Tat. Kesabarannya sama di dalam ujian pun intinya tuh kesabarannya bukan masalahnya. Nah, tapi berapa banyak orang yang fokusnya bukan pada kesabarannya tapi kepada masalahnya kan? Betul, Tat. Akhirnya ketika fokus kepada masalahnya jadi sabar nggak, Pak? Tidak, hilang semua kesabarannya. Ya, hilang, lupa semua pernyataan, janji yang diucapkan kan jadi lupa semua gara-gara Bapak Ibu kalau diberikan ujian selalu fokus pada ujiannya bukan pada kesabarannya. Dan itu pola itu kan dari dulu kan Pak kita melakukan itu kan Pak. Betul, Tat. Iya, akhirnya ketika sudah tidak sabar, udah banyak alasan A, B, C, D lah, berat lah dan apa-apa. Tujuan Allah ngasih itu biar kita fokus kepada kesabarannya, bukan kepada ujiannya. Makanya kan Nabi Khidir mengingatkan di surat 72, bukankah sudah kukatakan bahwa kamu tuh tidak akan mampu sabar bersamaku. Berarti kan sudah ujian kesabaran di sini. Betul. Nah, terus Nabi Musa ingat 73-nya apa? Ayat 73. Dia Musa berkata, janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan Nah, janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. jadi dasarnya manusia itu apa? Nabi Musa mengatakan apa, Pak? Lupa, Tat. Lupa. Sama ketika Nabi Adam ya dikuasai, digoda oleh setan, iblis, akhirnya dia lupa terus makan huldi kan begitu sebenarnya. Betul. Jadi supaya Bapak Ibu tidak terjebak, ingat ya, saat ujian itu fokuslah kepada inti dari ujian itu apa. Oh, tujuan Allah menguji itu hanya untuk meningkatkan atau ingin melihat siapa yang beriman, siapa yang kurang iman. Kan gitu aja, berarti kan fokus di keyakinan itu aja. Pokoknya kalau Bapak Ibu saat diuji tetap fokus dan tetap yakin kepada Allah, pasti ada Allah akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau fokus kepada ujian, kepada masalahnya udahlah bablas, pasti bingung, pusing dan lain-lain gitu loh. Oke, Betul, Tat. Nabi Musa bilang, tolong maafkan karena saya lupa dan jangan engkau membawa Membebani aku. kesulitan dalam urusanku. Berarti ini artinya kan Nabi Musa mau terus belajar kepada Nabi Khidir kan, Pak? Betul, Tat. Betul. Oke, lihat 74-nya terus. Ayat 74. Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, Nah, maka dia membunuhnya. Nabi Khidir membunuh ya. Betul. Oke, kita lihat Nabi Musa konsentrasinya di kesabarannya yang tadi sudah dijanjikan atau balik lagi fokus kepada kejadiannya, Pak. Terus Dia Musa berkata,
Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar. Fokusnya kepada kesabaran atau kepada kejadiannya lagi? Kejadian lagi, Tat. Nah, makanya diulang lagi di 75. Padahal statementnya sama. Coba. Ayat 75. Heeh. Dia berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku? Berarti ayat 75 sama 72 sama kan, Pak? Sama, Tat. Sama. Berarti diperingatkan berulang-ulang kan? Betul, Tat. Sama ketika Allah memperingatkan kepada kita, wahai manusia, bersama kesulitan itu akan ada kemudahan. Itu kan diulang kan? Betul, Tat. Tapi Pas manusia tuh 94. langsung percaya atau terjebak lagi, Pak? Terjebak lagi, Tat. Loh, kok cepat banget? Iya. Karena manusia, Tat. Lah iya kan, makanya kita belajar dari Al-Quran tuh. Kan Betul, Tat. akhirnya begitu kan. Padahal Allah sudah peringatkan, sudah bilang, tenang ya, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Diulang lagi, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Berarti Allah juga tahu, nanti tuh manusia tuh nggak langsung percaya kan. Harus diulang-ulang gitu kan. Sampai akhirnya mentok, terus akhirnya ujungnya percaya kepada Allah. Betul, Tat. Nah, maksudnya fungsi Al-Quran ini maksudnya biar Bapak Ibu itu jangan diulang-ulang. Kalau memang sudah Allah bilang bersama kesulitan akan ada kemudahan, udahlah telan saja, jalani saja. Sesulit apapun tuh, kalau Bapak Ibu percaya kepada janji Allah, pasti akan selesai kok. Karena tujuan ujian itu bukan Bapak Ibu pusing menyelesaikan. Tujuan ujian itu supaya Bapak Ibu tuh benar-benar yakin kepada janji Allah terhadap apapun yang dihadapi gitu loh. Ngerti nggak ini? Iya, betul. Jadi intinya sekarang, Bapak Ibu kan semua diuji nih sama Allah. Sudah ujian itu mau pusing mau enggak kan harus dijalani. Benar nggak Pak Eko? Iya, Tat. Tapi yang menjadi fokus itu saat menjalani. Kita tuh tetap percaya nggak kepada janji Allah gitu. Kalau Pak Eko diuji tapi dalam proses itu Pak Eko tidak percaya kepada janji Allah juga buat apa gitu loh. Betul. Masalah selesai tapi tidak membuat kita semakin yakin kepada janji Allah juga buat apa. Betul, Tat. Karena tujuan Allah menguji itu cuma satu, meningkatkan keyakinan, kepercayaan kita kepada janji-janji Allah di dalam Al-Quran. Dan kalau direnungkan juga Bapak Ibu tetap, memang tugas Bapak Ibu menjalani, bukan berpikir bagaimana masalah itu selesai. Tugas Iya. Bapak Ibu itu menjalani dengan keyakinan sampai Allah membuktikan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Jadi fokusnya yang beres ya, kayak yang tadi saya bilang, Nabi Musa fokusnya bukan pada kesabaran, tapi pada kejadian yang dialami, yang dilakukan oleh Nabi Khidir. Kan ini terjadi. Makanya ini pembelajaran buat kita semua. Ketika Bapak Ibu nanti diuji oleh Allah, fokus pada apa yang Allah janjikan. Bukan pada jenis ujian. Kalau jenis ujian nanti selesai dikasih lagi jenis ujian yang lain. Selesai lagi dikasih lagi jenis ujian lain. Karena memang tujuan ujian itu bukan sebagai sesuatu yang utama. Hanya menguji seyakin apa Bapak Ibu kepada apa yang Allah janjikan. Ini saya ulang-ulang. Gitu. Ya, baik. Jadi di 75 Nabi Khidir mengulang lagi. Bukankah sudah kukatakan kalau bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersama. Dan sama ini ayatnya sama yang di surat 72. 72. Kan begitu kan sampai diulang kan? Betul, Tat. Nah, kita lihat aspek ketiga. Kalau 3 kali tetap nggak percaya ya sama. Kalau kita tetap nggak yakin-yakin sama Allah, ya udah Allah biarkan. Coba yang ketiga. 76. Ayat 76. Dia Musa berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku. Oke, 3 kali peringatannya Pak ya? Betul, Tat. Oke, kita lihat. Padahal dia udah menyampaikan. Coba, silakan 77. Ayat 77. Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka, penduduk negeri itu, tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia Musa berkata,
Jika Nah, engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu. jadi tetap fokus pada kejadian ya, bukan ke intinya menjadi sabar ya Pak ya. Betul, Tat. Oke, 78 terakhir. Ayat 78. Nah, Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. hmm. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Jadi intinya kan kesabaran. Oke, coba saya mau kupas yang 79, nanti saya balikan lagi ke yang kejadian pertama. Silakan Pak. 79. Kenapa Nabi Khidir melubangi perahu sampai Nabi Musa tidak sabar? Kenapa? Coba. Baik, ayat 79. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya. Mereka di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Baik, jadi alasan Nabi Khidir melubangi perahu itu dasarnya karena ada raja yang zolim kan gitu kan? Betul, betul, Tat. Yang kalau perahu itu nyampe ke tepian sana, maka akan dirampas oleh rajanya. Kan begitu ya Pak ya? Betul. Oke, tolong jawab ini ilmunya di sini Pak. Seandainya Nabi Musa tuh tahu alasannya seperti itu, kira-kira dia berani protes nggak Pak? Tidak. Nah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, makanya kita disuruh beriman aja kan Pak? Betul, Tat. Karena Nabi Musa harusnya tidak tahu bahwa tujuan Nabi Khidir itu pasti baik sebenarnya. Ya, Harusnya Nabi Musa beriman saja kepada Nabi Khidir kan? Kan begitu kan kasarnya betul. kan? Betul, Tat. Meskipun itu memang dari Allah lah, digerakkan Allah karena Nabi Khidir. Jadi kalau sebenarnya kita tahu maksud Allah menguji itu pasti tujuannya kebaikan untuk kita. Harusnya kan kita beriman dan menjalani saja kan, Pak? Betul, Tat. Nggak usah banyak nanya dan lain-lain kan? Kalau Iya. memang Bapak Ibu komit dari awal memang mengaku beriman kepada Allah. Betul. Dan saya yakin yang hadir di sini pun kalau ditanya mengaku beriman kepada Allah. Nah, ketika mengaku saja, nggak cukup mengaku, Allah pasti ingin membuktikan. Nah, makanya karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, kapan terselesaikan masalah, kapan misalnya Allah membuka jalan keluar, makanya kita disuruh yakin dan bersabar, menunggu janji-janji Allah yang Allah janjikan. Kan harusnya begitu saja sebenarnya. Paham ya? Jadi pembelajarannya, kenapa kita disuruh beriman? Karena memang kita nggak tahu Allah tuh ngasih ujian ini tuh sebenarnya kemana. Tapi yang kita yakini bagi orang beriman, semua ujian yang Allah berikan itu pasti baik dan itu pasti untuk kita. Nah tugas kita tuh menjalani, meyakini, dan menjalani dengan kesabaran. Sampai apa? Sampai nanti Allah memberitahu. Jadi solusi itu di awal atau di akhir, Pak? Di akhir, Tat. Di akhir setelah Bapak Ibu ngerti pembelajaran. Menjalani. Setelah Bapak Ibu beriman dan bersabar kepada Allah, baru nanti Allah kasih, nih saya tuh maksudnya ngasih kamu sakit tuh begini. Saya tuh ngasih kamu pusing tuh begini. Saya tuh ngasih kamu bangkrut tuh begini. Itu nanti belajarnya pasti akan dikasih. Cuman karena dasarnya manusia nggak sabar dan fokusnya bukan pada kesabaran, tapi pada ingin penyelesaian masalah, berarti dari hawa nafsunya, sehingga membuat masalah itu akhirnya jadi bukan pada tujuan utama. Bukan meningkatkan keimanan, malah jadi pusing dengan masalahnya. Ini kan terbolak-balik. Iya. Betul, Tat. Jelas, jelas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi intinya sekarang, ayolah kita kan sudah anggaplah pemahaman harusnya lebih meningkat kepada Allah. Kalau kita diuji itu kita harus sadar benar. Oh tujuan Allah menguji itu bukan pusing dengan ujiannya. Tujuan Allah menguji itu Bapak Ibu tuh yakin lalu sabar dalam menjalani. Sampai nanti Allah membuktikan pertolongannya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu terus fokus pada masalahnya ya salah, bertahun-tahun pun akan begitu curhat lagi gitu loh Pak. Iya, Tat. Betul, Tat. Iya, karena yang difokuskan bukan pada keyakinan keimanannya. Coba buktikan, Bapak Ibu nanti diuji. Tetap iman, tetap sabar menjalani apapun yang terjadi. Lihat aja mati atau enggak gitu loh. Karena Allah tidak akan menguji melebihi kemampuan hambanya. Berarti pasti ujian itu ada akhirnya, ada ujungnya gitu loh. Baik, jelas Pak Eko ini semua. Alhamdulillah, Tat. Nah, Alhamdulillah. oke ya. Jadi kalau Baik, Tat. baik
Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seperti biasa kajian dadakan ini biasanya sekitar subuh ya atau pagi lah. Ya, Tat. Intinya kalau udah saya share link Zoom-nya nggak usah banyak nanya, langsung aja masuk. Dan memang kajiannya durasinya nggak lama, paling maksimal tuh setengah jam paling maksimal ya. Nggak, saya ngasih tahu kepada yang baru-baru kalau mau gabung itu seperti itu. Jadi saya ngasih link, Bapak Ibu langsung gabung saja. Baik, nanti Nggak usah rekamannya banyak seperti tanya biasa. dan nggak usah banyak berpikir ya, Tat ya. Langsung Nah, klik ya dan ikuti ya, Tat ya. betul. Sesuai ayat tadi ya, Tat. Nah, dan intinya sekarang pokoknya jalani ya, fokus pada keyakinan dan kesabaran karena memang tujuan Allah begitu, dan buktikan Allah pasti akan membukakan jalan keluar karena itu memang janji Allah. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita tutup dengan bacaan Baik. hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Amin. Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.